Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dato-Dato, Nyai-nyai, siapa lagi? Bujang, Supe, Tapo, Bujang, Gade, siapa lagi? Supe, Bolo, Pakna, Makwo, Galoy lah. Macam mana kabarnya, mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya pada siang hari kau kan kasus senang benala karena kanti-kanti kita yang ada di rumah tuh setia benala atau tonggo di depan TV itu untuk menyaksikan kita kok di Bekabah Jambi. Tentunya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Oh, hari 25 yo? Yo, ngapa dulu? Berarti kemarin 24? Yo lah, masa kemarin 23 kan lucu dong. Oh iya, 24 lebih bakal 25. Yo. Tahu dah. Apa tuh? 24 tuh hari ulang tahun TPLI. Iyo, ya kan? Ingat dong, masa kita nggak ingat? Kok kayak ada ingat tadi? Baru ingat kan awak kan saya. Kita kok udah ingat. Oh, cacaknya kan kita nak bagi tahu ganti-ganti kalau kemarin tuh hari ulang tahun. Yang keberapa? Yang ke-62 kan. Oh, tahu lah. Nah, selamat ulang tahun TPI yang ke-62. Semoga terus menginspirasi untuk ngasih informasi yang aktual dan juga edukasi untuk kanti-kanti kita. Betul. Apalagi saat sekarang program Bekabah Jambi. Betul nih ya. Selain menghibur, ya kan kita yang lucu-lucu kok. Iya, gila lucu benar lagi kita. Gelingan ini. Jadi selain menghibur juga program kita kok juga mengedukasi dengan informasi yang aktual dan terpercaya. Apalagi Bekabah Jambi kok kita juga ngerangkum kabar yang dari seminggu kemarin. Mana tahu ada kanti-kanti yang kelewat kan? Yang belum tahu. Kita bagi tahu. Kita kasih paham. Kita kasih paham kalau kata budak tuh. Iya. Nah, karena tim redaksi kita juga lagi nyiapin informasi menarik untuk kanti-kanti kita. Kalau diantara apa Begi? Diantara apa Begi? Ada banyak tak kira-kira? Oh, topik kita. Apa betul kan ini? Diantaranya pemerintah Provinsi Jambi tambah anggaran 900 juta rupiah untuk Kahutla. Nah, selanjutnya kanti-kanti 127 desa di Kabupaten Muaro Jambi rawan kekeringan. Habis itu kanti-kanti seluruh Provinsi Jambi dapati 777 pemilih fiktif dalam DPS. Nah, macam mana informasi selengkapnya bersama saya Karen Utari dan saya Yogi Aprilianto, Ikolah Bekabah Jambi selengkapnya. Ganti di bulan Agustus kok memang terasa emang panasnya anda. Apalagi tadi siang kok nak kasih kok panas dah. Panas benar langsung belang saya kok. Yogi kuduk. Kuduk terasa juga panas. Buat nih. Tidak lah. Tahunnya emangnya dari bulan Januari kemarin gitu sampai Agustus kok ternyata lah ada 1.202 titik panas yang terdeteksi di Jambi. Titik panas itu ditemukan petugas sejak 8 bulan terakhir yang tersebar di kabupaten kota Provinsi Jambi. 1.202 titik panas terdeteksi di Provinsi Jambi sejak bulan Januari hingga Agustus 2024. Titik panas itu terdeteksi petugas BMKG dari pantauan satelit Terra dan Aqua yang terdeteksi di beberapa kabupaten kota di Provinsi Jambi. Dari data itu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat jadi daerah terbanyak terdeteksi titik panas dengan 364 titik dan disusul Kabupaten Sarolangun dengan 214 titik panas, Kabupaten Batanghari 182 titik panas, Kabupaten Merangin 166 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 107 titik panas, Kabupaten Tebo 90 titik panas. Habis itu 35 titik panas di Kabupaten Bungo, 29 titik panas di Tanjung Jabung Timur, 11 titik panas di Kerinci, 3 titik panas di Kota Jambi, dan 3 titik panas di Kota Sungai Penuh. Koordinator Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, Nabila ngatakan, titik panas ikon meningkat karena Provinsi Jambi kini kola memasuki puncak musim kemarau. Diprediksi titik panas Siko bakal terus mengalami peningkatan dalam beberapa hari ke depan. Hal itu dikarenakan masih masuknya musim kemarau di Provinsi Jambi. Aisyah TVRI Jambi melaporkan. Nah kan emang kita kok kini kok emang lagi musim kemarau. Di Gendakani itu musim kemarau dak kini kok. Iya sama lah. Satu planet kita kok. Satu planet satu provinsi Mas yo. Benar dikit. Lari panas, bikin dah kalau saya naik koyo. Tambah lagi berdebu. Makin lagi bikin emosi dak. Jadi di rumah Kani sekarang kok
ada lagi ay untuk basuhan, nyuci piring, untuk mandi ada lagi. Alhamdulillah masih ada. Karena saya pakai ledeng. Ledeng apa lagi? Kau lupa lagi. Lupa kemarin lah saya kasih tahu ya, lupa sekarang. Ledeng. Ledeng air keran. Air keran macam tu. Yo air ledeng tapi lah kan PDAM. Tapi kan Rani kau tinggal dekat Sungai Batanghari. Berarti mandi di sungai itu lah. Jauh juga saya nak ke Batanghari ku. Masih dikit. 20 menit dari rumah saya. Wah, jauh. Jauh kan dekat. Satu tinggal di seberang kau lah. Auduri. Auduri. Salah budak kau. Budak yang mana budak seberang. Saya di Auduri. Oh, di Auduri berarti agak jauh lah. Gila. Bukan agak, emang jauh. Emang jauh. Saya lebih jauh lagi. Saya di Mendalu. Kenapa ada nasib sekarang? Ada nasib gitu ya. Cuman alhamdulillah lah, saya lancar lah di Mendalu tuh. Itu ada karena saya pakai pump tuh tadi. Oh, pump juga sama ledeng tuh kawan baso. Nah, Rani ada berita selanjutnya yaitu terkait dengan pemerintah Provinsi Jambi akan tambah anggaran untuk penanganan karhutla tahun 2024 menjadi 900 juta rupiah. Anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran IKO diharapkan dapat digunakan secara optimal. Guna memastikan pencegahan maupun pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan optimal, pemerintah Provinsi Jambi akan menambah anggaran untuk penanganan karhutla tahun 2024 menjadi 900 juta rupiah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, penambahan anggaran karhutla tersebut dikucurkan untuk mendanai sejumlah kegiatan, mulai dari pendanaan untuk kegiatan patroli dan pemadaman hingga anggaran untuk pendirian posko-posko terpadu karhutla di sejumlah daerah khususnya di wilayah lahan gambut. Percepatan kesiapan alokasi anggaran IKO untuk menjamin operasi pencegahan dan pengendalian karhutla dapat berjalan dengan optimal. Sudirman menekankan, alokasi anggaran karhutla diprediksi cukup untuk memenuhi kebutuhan penanganan karhutla di tahun 2024. Pendirian posko-posko terpadu karhutla akan dilakukan secara bertahap dengan mempedomani kondisi cuaca. Pendanaan sedang diupayakan. Satu pendanaan dulu ya. Kita mengajukan pendanaan di Pemprov Jambi untuk karhutla itu hampir 900 juta. Karena ini pertama untuk kegiatan patroli termasuk juga pemadaman. Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2024 sejak 19 Juli lalu dan berlaku hingga 31 Oktober mendatang. Randy Akhtar, TV Jambi melaporkan. Memang benarnya lah Yogi, kalau Yogi tadi nanya di rumah saya kok kekeringan apa tidak kan? Memang musim kemarau kok selain bencana karhutla juga rentan kekeringan. Kalau untuk di rumah saya alhamdulillah masih lancar untuk ledeng. Awak masih lancar juga? Masih lancar juga karena memang ada beberapa kanti-kanti kita Yogi di Kabupaten Muaro Jambi itu ada ratusan desa yang berada pada kategori rawan bencana kekeringan di musim kemarau kok. Nah, pemerintah kabupaten juga berharap bagi perangkat desa untuk nyampai kepada BPBD tentang krisis air bersih yang dialami warga. Tak cuma bencana kebakaran hutan dan lahan, pada musim kemarau Kabupaten Muaro Jambi juga rawan bencana kekeringan dan krisis air bersih. Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muaro Jambi, ada 127 desa di Kabupaten Muaro Jambi yang rawan kekeringan. Terbanyak ada di Kecamatan Kumpeh, Ulu, dan Jambi luar kota. Masing-masing terdapat 18 desa yang rawan kekeringan. Kecamatan Kumpeh terdapat 17 desa, habis itu Kecamatan Sekenan 15 desa, Marosebo 12 desa, dan Mestong 11 desa. Sedangkan sisanya tersebar di Kecamatan Sungai Bahar, Bahar Utara, Bahar Selatan, Sungai Gelam, dan Kecamatan Tamanraja. PLT Kaleksa BPBD Muaro Jambi Ahmad Ridwan minta kepala desa yang daerahnya mengalami kekeringan untuk bisa ngelapori kepada BPBD supaya dikasih bantuan air bersih. BPBD lah nyagoi siko unit mobil tangki dan personel yang siap distribusiin air bersih kepada warga. Pendistribusian air bersih bekerjasama dengan perusahaan daerah air minum Tirta Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah kan nih kalau tadi di Kabupaten Muaro Jambi itu rawannya dengan bencana kekeringan. Itu juga dampak dari musim kemarau. Musim kemarau juga karhutla. Nama tapi apa tuh? Awak aduan. Saya kok karena saya
Jantan, biarlah cewek duluan. Saya kok orangnya pengalah, jadi awak lah duluan. Saya bingung tadi bahas apa jadinya. Saya juga lah lupa, makanya saya nyuruh awak duluan, tidak saya ingat. Jadi kan emang sekarang kita kan lagi musim kemarau. Tadi kita nengok di Kabupaten Bogor Jambi. Tadi itu bencana kekeringannya banyak nih yang di desa-desa tuh kan yang tidak lagi air, susah nih yang dapat air bersih dan lain sebagainya. Sehingga tim Satgas Karhutla kok lagi gencar-gencarnya kok melakukan pemantauan ke desa-desa di kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Nah kan nih jadi tim Satgas Karhutla Kabupaten Tebo kok kini kok lagi gencarnya melakukan patroli di daerah rawan. Iko dilakukan untuk mencegah dan mengatasi bila terjadi karhutla. Namun patroli dilakukan dengan menyisiri wilayah desa-desa yang rawan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Jambi. Salah sikoe di wilayah Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, tim Satgas Karhutla di Kabupaten Tebo intens melakukan patroli. Setiap hari petugas menyisiri wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan. Dari hasil patroli, tim Satgas Karhutla menemukan adanya titik api di areal perbukitan yang ada di Desa Pemayungan. Namun petugas kesulitan melakukan upaya pemadaman lantaran sulitnya akses menuju lokasi yang terbakar dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Meski terbilang sulit, namun petugas tetap berusaha untuk memadamkan api di kawasan yang masih bisa dijangkau. Berbekal jaringan berisi air, petugas bekerja ekstra memadamkan sisa titik bara api di lokasi kebakaran. Ini melakukan patroli api yang ada di Pemayungan nih, di wilayah kebakaran ini. Tim Satgas Terpadu Karhutla yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan personel perusahaan di Kabupaten Tebo Jambi akan terus melakukan patroli rutin di wilayah desa yang rawan terjadinya kebakaran hutan. Selain patroli mencari titik api, petugas juga turut mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Intisam TV Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti kalau tadi di Kabupaten Tebo, tim Satgas Karhutlanya terus melakukan patroli untuk nyusuri kalau ada titik api dan juga melakukan upaya pemadaman. Di Sarolangun, DPRD dukung penambahan armada pemadam kebakaran untuk mengantisipasi bahaya kebakaran di pemukiman warga, serta kebakaran hutan dan lahan pas terjadi musim kemarau. Guna meminimalisir terjadinya bencana kebakaran, DPRD Sarolangun mendorong Dinas Damkar dan Penyelamatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk menambah anggaran pembelian armada damkar. Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengatakan, sejauh itu upaya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Satgas Karhutla telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi setiap terjadinya kebakaran, baik kebakaran yang terjadi di pemukiman masyarakat maupun hutan dan lahan. Pihak DPRD Sarolangun memberikan apresiasi kepada Satgas Karhutla yang sudah berupaya serta bekerja keras dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Meski hingga saat itu tidak bisa dipungkiri jika kasus kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat. Untuk itu DPRD Sarolangun mengimbau jajaran penegak hukum untuk bisa mengusut tuntas dan menindak tegas oknum yang dengan sengaja membakar lahan untuk kepentingan pribadi. Dan ada beberapa tempat kemarin kejadian, ada kebun yang terbakar daerah Singkut, ada juga lagi ada beberapa tempat pemukiman terbakar. Ini kan efek dari kemarau yang panjang. Nah, harapan kita ke depan pemerintah lebih siaga lagi. Pihak DPRD Sarolangun berharap peran masif dari pihak perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Sarolangun agar kejadian dan kasus kebakaran hutan maupun lahan bisa diantisipasi sehingga tidak meluas. Edi Kusnadi, TV Jambi melaporkan. Datuk-datuk, nyai-nyai, jangan nak berbasuh dulu karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Iya, nyela. Di antara KPU Batanghari pasti jumlah DPS masih bisa berubah. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih kanti-kanti masih setio tetonggo di depan TV untuk menyaksikan Kamiko di Bekaba Jambi. Nah kanti-kanti berita selanjutnya terkait dengan menuju Pilkada Serentak tahun 2024. Di mana Kapolda Jambi tinjau Polres Tanjung Jabung Barat selain memastikan kesiapan sarana prasarana dan personil. Kunjungan Iko juga untuk memastikan Pilkada Serentak tahun 2024 berjalan aman dan lancar. Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengecek kesiapan personil Polres Tanjung Jabung Barat dalam pengamanan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang. Peninjauan Iko untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan personil selama pesta demokrasi berlangsung, sehingga tercipta Pilkada Serentak aman dan damai, terkhusus di Kabupaten Tanjung Barat. Kapolres Tanjung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, kesiapan sarpras dan kelengkapan personil di Tanjung Barat memadai, khususnya kendaraan dan kelengkapan lain. 277 personil Polres Tanjung Barat disiapkan dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024. Secara umum, Polres Tanjung Barat siap melaksanakan pengamanan Pilkada 2024 bersinergi bersama TNI, pemerintah kabupaten, serta stakeholder terkait, demi mewujudkan pilkada aman, damai, berintegritas, dan terlaksana sesuai aturan yang berlaku. Didi Haryadi, TV Jambi melaporkan. Memang yogi untuk Pilkada Serentak hari ko baiknya prosesnya supaya pilkada berjalan aman, damai, sesuai regulasi juga seperti tadi pengecekan sarana prasarana supaya lancar pilkada lagi. Dan juga ada proses kemarin waktu pencoklitan data Tuhan dan untuk daftar pemilihan sementara yang dilakukan oleh Pantarle juga pihak penyelenggara untuk pilkada ko juga melakukan uji petik untuk benar tak data yang dimasukkan ko sesuai. Nah ternyata habis dari data ko ya Bawaslu Provinsi Jambi dapati sebanyak 777 pemilih fiktif yang dimasuki dalam daftar pemilih sementara DPS. Bawaslu minta KPU cepat melakukan perbaikan guna menghindari potensi pelanggaran pas pilkada kaget. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi terus melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan pilkada serentak lagi, sehingga pelaksanaan pilkada bisa berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terkait hal itu, Bawaslu Provinsi Jambi ngajui saran perbaikan terhadap Komisi Pemilihan Umum terkait penetapan daftar pemilih sementara. Bawaslu nemui 777 pemilih fiktif yang dimasuki dalam DPS yang tersebar di Kabupaten Rinci sebanyak 768 orang dan 9 orang di Kota Jambi. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wen Arifin, mengatakan, data itu harus dicoret dari DPS supaya tidak menimbuli potensi terjadinya pelanggaran pas Pilkada Serentak 27 November 2024 lagi. 10% pemilih tiap TPS, kami menemukan terdapat 768 pemilih di Kabupaten Kerinci yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa, yang itu secara faktanya tidak ditemukan di lapangan, tapi karena alasan masih terdata dalam SIAK, Sistem Informasi Kependudukan, tetap dipertahankan oleh KPU. Daftar pemilih fiktif yang dimasuki dalam DPS IKO ditemui Bawaslu pas melakukan uji petik di setiap kabupaten kota. Hal itu untuk memastikan Pantarle bekerja dan data sesuai dengan aturan. Joko TPRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Batanghari pastikan daftar pemilih sementara yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu diklaim belum final dan bisa berubah sebab masih ada tahapan daftar pemilih hasil perbaikan yang harus dilalui. Meski daftar pemilih sementara DPS telah ditetapkan oleh KPU Batanghari beberapa waktu lalu, namun dipastikan data tersebut masih dapat berubah dikarenakan ada beberapa tahapan yang perlu dilalui sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Komisioner KPU Batanghari Hendry Handayani mengatakan, jika masih terdapat satu tahapan yang perlu dilakukan, yakni daftar pemilih hasil perbaikan DPHP yang nantinya akan menjadi langkah KPU dalam memperbaiki data pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih. Selain itu, masyarakat dapat mengecek DPS yang diterbitkan
Dan apabila tidak ada nama pemilih masuk dalam DPS tersebut, maka dapat menyampaikan langsung kepada petugas PPS maupun PPK di wilayah setempat. Pada tanggal 18 hingga tanggal 27 nanti agar nanti mengecek apakah kita sebagai warga sudah terdaftar atau belum. Kalau seandainya ada kita sebagai warga belum terdaftar dan memenuhi syarat, silakan nanti menemui petugas kita di tingkatan desa. Melalui data DPHP, setiap nama pemilih yang belum terdaftar akan dimasukkan sebagai pemilih tetap pada Pilkada 2024 dengan menunjukkan bukti identitas diri sesuai domisili. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti jangan nak tedok siang dulu karena saya dan Peko kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara kanti-kanti cegah penyebaran virus DBD di kota Sungai Penuh, petugas kesehatan lakukan fogging. Tetaplah bersama di Bekaba Jambi. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Bekaba Jambi. Kita ke kabar terkait dan pengembalian aset pula ganti-ganti. Jadi semua anggota DPRD Kota Jambi diminta balik PIN emas dan HP yang merupakan aset pemerintah. Orang ko dikasih waktu tenggangnya sebelum pelantikan wakil rakyat yang baru periode 2024-2029. 45 PIN emas yang dikasih ke anggota DPRD Kota Jambi periode 2019-2024 diminta untuk dibalik ke Sekretariat Dewan. Para wakil rakyat IKO dikasih waktu selambat-lambatnya 22 Agustus kemarin sebelum masuk ke jonyo berakhir. Karena PIN emas IKO dianggari pada belanja modal anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kota Jambi tahun 2019. Sehingga hal IKO masih tercatat sebagai aset milik pemerintah Kota Jambi. Selain PIN emas, wakil rakyat juga diminta untuk balik handphone dan beberapa aset pemerintah yang masih ngelekat pada setiap diri anggota DPRD, sehingga lagi tidak jadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Diharapkan sebelum berakhir masa jabatan, seluruh anggota Dewan bisa kooperatif untuk balik aset pemerintah tersebut. Joko TVRI Jambi melaporkan. Nah, Rani. Yo. Tahu tak? Apa tuh? Info bedepel. Bedepel apa? Rani tahu tak? Tidak tahu. Pembukaan CPNS itu kapan? Kapan? Tanggal 20 kemarin. Yo. Kok awak nak ngasih tahu saya? Iya, benar. Ini daftar dewek beo. Kok saya tahu lah biar tambahkan saingannya tahu lah cukup tahu. Cukup tahu sih nanti mau ngaji be. Ya Allah. Saya lah bagi tahu ke Rani. Bagusan. Maka saya nak nanya. Rani nak daftar tak CPNS? Boleh, ada info. Ada infonya. Jadi daftar CPNS ko, daftarnya ko di link nama linknya ko sscsn.bkn.go.id. Bisa daftar situ yo. Daftarnya mulai dari tanggal 20 Agustus sampai dengan 6 September. Masih ada waktu. Itu seluruh Indonesia tuh. Kira-kira Rani ko nak daftar di bagian mana ko? Saya tidak mau kasih tahu kayak awak ikut nambah saingan saya. Nambah saingan. Yo, tidak mau. Nah, kita ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ngapa di situ? Nah, itu rekrutmen CPNS tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ko membuka 75 formasi untuk tenaga teknis. Sedangkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih dalam usulan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuka peluang bagi putra-putri terbaik daerah untuk bergabung sebagai aparatur sipil negara atau ASN. 75 formasi yang dibuka tersebut juga hanya diperuntukkan untuk CPNS. Seluruh formasi CPNS yang dibuka hanya untuk formasi tenaga teknis, sedangkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih dalam usulan. Analis SDM BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ahmad Arif mengatakan, pendaftaran untuk CPNS mulai dibuka sejak tanggal 20 Agustus sampai dengan 6 September 2024 melalui link resmi yakni sscsn.bkn.go.id. Kemudian tahap pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD CPNS dari tanggal 9 hingga 15 Oktober 2024.
Sedangkan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD dilaksanakan 16 sampai dengan 14 November 2024. Saat itu pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memfokuskan penerimaan untuk CPNS. Iko menyusul kebutuhan akan PNS di jajaran pemerintah daerah juga sangat tinggi imbas dari banyaknya PNS yang pensiun. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak bisa membuka formasi secara besar-besaran karena dalam aturan setiap tahun pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan maksimal 30% dari 100% untuk alokasi CPNS. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengingatkan kepada para calon PNS agar jangan percaya pada orang yang mengklaim bisa membantu meloloskan menjadi pegawai negeri sipil. Hal tersebut merupakan penipuan dan diminta lapor ke kepolisian. Khalifa Fatria, TV Jambi melaporkan. Yogi juga kini kok harus waspada juga terhadap dengan penyakit DBD. Jelas lah. Harus hati-hati. Hati-hati lah. Kayak mana belangkai hati-hati tuh. Aduh, jangan macam tu lah. Macam tu lah ditanya. Nak ngenoi saya ni. Jangan apa, karena ada di kota Sungai Penuh tu, ada di desa Kota Denah tu, ada ditemukan kasus demam berdarah. Dan untuk itu juga ada beberapa desa juga udah antisipasi juga dan melakukan fogging. Jadi selain itu juga dari pemerintah juga ada langkahnya. Selain itu sebagai masyarakat kita juga ada antisipasi untuk diri kita juga kan supaya tidak terkena dari penyakit demam berdarah tadi. Nah, untuk antisipasi penyebaran kasus DBD di Kota Sungai Penuh, ganti-ganti petugas kesehatan dari Puskesmas Desa Kotololo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh melakukan fogging di rumah warga. Fogging itu dilakukan lantaran ditemukannya kasus demam berdarah di daerah tersebut. Petugas kesehatan dari Puskesmas Desa Kotololo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh melakukan pengasapan atau fogging di daerah temuan kasus demam berdarah, yakni di Desa Kotorenah, Kota Sungai Penuh. Hal itu dilakukan untuk basmi jentik nyamuk pembawa virus demam berdarah serta mengantisipasi timbulnya kasus baru. Saluran air jadi sasaran, begitu pula di sudut rumah warga, tak luput dari pengasapan. Kepala Tata Usaha Puskesmas Kotololo, Kecamatan Pesisir Bukit, Andri Saputra mengatakan, selama Agustus 2024 ikolah 3 orang warga desa Kotorenah terjangkit demam berdarah, bahkan 3 orang diantaranya masih jalani perawatan intensif di rumah sakit. 3 kasus yang dikonfirmasi oleh rumah sakit, di mana ketiga-tiganya hasilnya positif labor dengan hasil tes dari rapid test. Andri Saputra juga gimbau warga supaya selalu jaga kebersihan diri maupun lingkungan serta bersih tempat penampungan air dan rutin meriksa diri kalau rasa adanya gangguan pada kesehatan. Fahlan, TPRI Jambi melaporkan. Nah kan nih kalau tadi kasus DBD lah di Kota Sungai Penuh, ada pula berita terkait dengan maraknya kasus gigitan hewan rabies yang terjadi di Provinsi Jambi. Sepanjang tahun 2024, 57 warga Tanjung Jabung Timur jadi korban gigitan hewan tersebut. Sepanjang tahun 2024, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat 57 laporan gigitan hewan penular rabies atau HRP terhadap warganya. Beruntung benarlah, semua kasus itu tidak sampai berakibat fatal, lantaran setelah melewati masa observasi, hewan seperti anjing, kucing maupun monyet penggigit dinyatakan bebas dari paparan rabies. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Eko Ponomo mengatakan, dari jumlah itu, 1 sampel hewan masih dalam tahap pemeriksaan. Sampai beberapa tahun Eko memastikan, di wilayahnya tidak ada sebaran rabies. Meski dijumpai fenomena gigitan anjing terhadap manusia, pihak Dinas Kesehatan memastikan seluruhnya bisa tertangani. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, sebanyak 125 warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkena gigitan hewan penular rabies. Seluruh sampel gigitan hewan telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan tidak ada positif ke manusia. Untuk mengantisipasi gigitan hewan itu, pihaknya sudah menyiapkan vaksin rabies di setiap puskesmas.
Selain itu, Dinkes juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan gigitan hewan pembawa rabies atau HPR yang didominasi adalah anjing, kucing, dan monyet. Edukasi yang dilakukan Iko meminta warga yang memiliki anjing agar divaksinasi di Dinas Peternakan dan Perkebunan setempat. Selaras dengan ketentuan, vaksin rabies wajib diberikan rutin setidaknya 1 tahun sekali, supaya hewan peliharaan benar-benar dapat dipastikan terbebas penyakit anjing gilo. Khalifa Fatria, TV Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti jangan nak melala babo dulu, karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya pasokan melimpah, harga cabai dan bawang merah turun di Kota Sungai Penuh. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti masih nonton Berkabar Jambi. Nah, jangan nak beranjak dulu kok kanti-kanti yo, khususnya mak-mak yang ada di Kabupaten Batanghari. Kenapa? Kita kan kasih kabar kok ada harga bahan pangan murah, pasti senangnya mak-mak kok kanti-kanti. Jadi untuk cegah inflasi terhadap kebutuhan pangan, pemerintah daerah Kabupaten Batanghari siapi 5 ton lebih beras, serta gula dan minyak goreng. Sejumlah kebutuhan pokok Iko disiapi di kios pangan murah punya pemerintah. Selain menyediakan pangan murah secara rutin, dalam setiap tahunnya, pemerintah Kabupaten Batanghari juga nyiapi beberapa kebutuhan pangan di kios pangan punya pemerintah daerah setempat. Ketersediaan pokok Iko pun terdiri dari 5,1 ton beras, 120 liter minyak goreng, 100 kg gula pasir, serta 50 kg tepung terigu. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Batanghari, Farizal, mengatakan, upaya ketersediaan pangan murah Iko dilakukan sebagai bentuk jaga stabilitas harga pangan serta nyegah terjadinya inflasi sehingga warga pun bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Ya, pertama adalah dalam rangka penekanan laju inflasi. Kemudian membantu masyarakat kita yang mudah-mudahan dengan ada gerakan pangan murah dia terbantu. Sementara itu, untuk bahan pangan murah Iko pun selalu tersedia di kios pangan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan setiap minggunya. Dan warga pun bisa langsung datang untuk beli langsung di jam kerja. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah kan nih senang benar lah mak-mak di sana dak kan yo. Pastinya lah, saya nak ke sana lah nak beli. Balik modal lah yo. Balik modal lah. Ongkosnya sana tuh mikir juga. Minyak 20.000 mana kan nih, ya kan Batanghari Siko lah dak? Mana nak? Iyalah 20.000 balik-balik. Beli galau-galau lah di sana. Tak boleh macam tu. Kita boleh secukupnya baiklah. Ya maksudnya secukup. Nak beli banyak nak ganti-ganti, tandoi muka ganti-ganti. Tak boleh kita menimbun macam tu, kaget. Tak boleh barang tu langka jadi mahal pula. Iya, jadi kita bagi juga ganti-ganti kita yang lain supaya kebagian kalau tak boleh nak beli banyak-banyak, tandoi muka ganti-ganti. Nah kan nih kalau tadi itu kan berita di Kabupaten Batanghari. Iya. Ko berita di Kota Sungai Penuh. Oh, ada apa di sana? Di mana di Kota Sungai Penuh tuh harga cabai merah dan bawang merah di pasar tradisional Tanjung Bajore, Kota Sungai Penuh mengalami penurunan. Namun turunnya harga tersebut dipengaruhi melimpahnya pasokan dari petani, namun minimnya permintaan pembeli dari luar daerah. Harga cabai merah dan bawang merah di pasar tradisional Tanjung Bajore, Kota Sungai Penuh turun. Sebelumnya cabai merah dijual Rp50.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp40.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga bawang merah sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Turunnya harga cabai merah sudah berlangsung sejak 1 pekan yang lalu. Turunnya harga cabai merah juga dipicu melimpahnya pasokan dari petani serta minimnya permintaan pembeli dari luar daerah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Seorang pedagang, Lydia, mengatakan meski harga jual cabai merah dan bawang merah turun, namun daya beli masyarakat tidak naik. Untuk sebelumnya berapa, Bu? Sampai 48. Itu bawang merah, Bu, ya? Ya. Kalau untuk cabai merah, Bu? Cabai 35. Itu turun pun naik, Bu? Lydia berharap pemerintah untuk memperhatikan dampak dari turunnya harga cabai merah dan bawang merah di Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan.
Nah, ganti-ganti masuk tahapan akhir proses pendataan seluruh guru P3K hasil pengangkatan tahun 2024. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi nageti nyelesai pembayaran rapel 2 bulan dari 3 bulan gaji 1.685 guru P3K rampung akhir Agustus lagi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Syamsul Rizal nargeti penyelesaian rapel pembayaran 2 bulan dari 3 bulan gaji 1.685 guru P3K hasil pengangkatan tahun 2024 rampung pada akhir Agustus lagi. Karena sebelumnya belum menerima gaji sejak diangkat tanggal 7 Mei 2024. Syamsul Rizal jelasi keterlambatan pembayaran gaji guru P3K pemerintah Provinsi Jambi karena adanya proses pendataan yang belum selesai, sementara pengajuan pencairan gaji harus dilakukan secara kolektif. Proses pendataan yang dilakukan juga nyakup pemenuhan data PTK bagi seluruh guru P3K, yakni terkait informasi mengenai guru dan tenaga kependidikan. Syamsul Rizal nekani hingga pertengahan Agustus iko proses pendataan seluruh guru P3K hasil pengangkatan tahun 2024 telah memasuki tahap akhir. Pengajuan pencairan gaji untuk 2 bulan yang belum dibayar bakal segera dilakukan dalam waktu dekat. Rapel pembayaran gaji diupayakan bisa segera terrealisasi dalam beberapa hari ke depan atau maksimal di akhir Agustus KG. Pembayaran gaji P3K untuk pembayaran tersebut gaji pokok yang pertama udah kita bayarkan. Terus rapelnya yang 2 bulan mungkin dalam beberapa hari ke depan yang pasti mudah-mudahan di akhir Agustus sudah selesai. Tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi total menerima 1.860 tenaga P3K, di mana 1.685 alokasinya merupakan formasi guru. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Oh, artinya itu emang kolektif untuk ngajuin duit cairin tadi pantas ado. Mau you sampai rumah saya itu kan. Lah risaunya lah. Apa gaji saya kok belum turun gara-gara 2 bulan. Nah, ternyata mau you yon. Karena nunggu tadi tuh karena harus kolektif semua data itu harus lengkap. Jadi bisa mau you lah. Nggak bisa ucuk-ucuk. Ucuk-ucuk tak pula lagi kok. Langsung tiba-tiba. Jadi emang misalnya mau you lah ngurus data ternyata budakku juga kan P3K tapi belum ngurus data. Belum bisa cairi karena semuanya harus misalnya contohnya. Nah, macam itu tadi. Nah kan nih, kita kan ada berita terkait dengan CPNS. Kira-kira kan nih kok lado nyiapi untuk ujian belum? Untuk ujian ya? Yo. Ujian kehidupan adalah. Iya. Ujian kehidupan tiap hari yo. Iya, kalau untuk apa? Yogi ada kiat-kiat kan untuk kanti-kanti untuk ujian CPNS macam mana? Saya nak bagi informasi kepada kanti-kanti. Mulai kini kok siap ilah kan. Apa be? Kita kok lah mulai kok nak seleksi kok, apalagi di Kota Jambi kok. Ternyata seleksi CPNS Kota Jambi kok mulai dibuka. Tentulah pada tanggal 20 Agustus kemarin kan serentak. Pemkot Jambi kok lah melakukan persiapan termasuk pengumuman jadwal seleksi CPNS. Pemerintah Kota Jambi telah mengumumkan jadwal selesai calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2024. Sesuai dengan jadwal Panitia Pelaksana Nasional Panselnas, pendaftaran mulai dibuka pada tanggal 20 Agustus hingga 6 September 2024. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, sebanyak 60 formasi yang dibuka dalam seleksi CPNS, 30 diantarai tenaga teknis dan 30 formasi di bidang kesehatan. Sesuai dengan aturan Badan Kepegawaian Nasional, batas umur minimal pendaftaran 18 tahun hingga 35 tahun batas maksimal. Kemudian setiap instansi di Pemkot Jambi wajib membuka seleksi khusus penyandang disabilitas sebesar 2% dari kuota. Joko TV Jambi melaporkan. Nah, ketika jangan nak kemana-mana dulu karena saya nak nampak kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara kanti-kanti 1.000 lebih unit kendaraan Dinas Pemkab Moro Jambi nunggak pajak. Tetaplah bersama Jambi Berkabar Jambi. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Berkabar Jambi. Yogi, saya tengok kau bawa kendaraan dewek ke sikau. Iya jelas dong.
Nah, sebagai kita berdua. Nggak nyambung ya. Nah, kendaraan dewek berarti ada dong kewajiban yang harus dilakukan. Ada lah, bayar pajak pasti. Lah bayar? Bayar. Kemarin benar lah saya bayar pajak. Sumpah, nggak bohong saya. Iya lah. Iyo. Demi apa? Demi Tuhan. Mie oyeng, mie goreng. Udah bayar kemarin? Sudah bayar saya kemarin. Di mana bayar ya? Saya bayar tuh di ini pajak keliling yang pakai mobil deh. Ado di mana? Ado di Simpang Rimbo tuh. Saya bayar sano. Dekat mana ya? Rencana saya nak bayar juga lah kalau. Dekat apa ya? Dekat tikungan, dekat. Aduh, kaget. Depan kok tikungan juga. Kaget itu nyebut merek nih. Pokoknya depan tikungan ada lah di Simpang Rimbo sana tuh. Ada lah di Simpang Rimbo tuh, nampak lah orang ramai-ramai nampak di sana. Yo. Itu tiap hari apa be kalau awak kemarin? Dia biasanya Senin sampai Jumat tuh. Sampai Jumat jam kerja yo. Cuman kemarin saya ada cerita. Apa? Saya kan bayar pajak kemarin tuh, Dak. Saya bagilah STNK saya tuh. Cuman saya lupa bawa KTP asli. Kirain lupa Pak Doy. Cuman saya nak bayar pajak macam tu. Ternyata bayar pajak tu wajib pakai KTP asli. KTP yang sesuai dengan STNK tu tadi. Saya lupa bawa. Sudah tu saya balik pula ke kosan tu ngambil pula. KTP dulu. Yo, baru bisa bayar macam tu. Jadi kemarin awak bawa KTP siapa di dompet tu? Calon bini awak. Ada. Jadi emang selain bawa STNK kita, harus bawa KTP juga. Yo, sama fotokopi BPKB kalau salah. Fotokopi BPKB juga. Boleh ganti-ganti menonton bayar. Nah, ngomong tentang pajak kendaraan kau ya Gio, ternyata ribuan kendaraan dinas punya pemerintah Kabupaten Mako Jambi nunggak pajak kendaraan. Nilai tunggakan pajak kendaraan dinas iko lebih kurang nyampe 1,9 miliar rupiah. 1.100 aset kendaraan dinas punya pemerintah Kabupaten Mako Jambi nunggak pajak. Bahkan ada plat kendaraan dari dinas yang mati karena pajak yang tidak dibayar lebih dari setahun. Ribuan kendaraan itu bukan cuma kendaraan roda 2, tapi juga roda 4. Menanggapi persoalan itu, PJ Bupati Mako Jambi Raden Najmi mengatakan bakal nyampe surat edaran kepada semua organisasi perangkat daerah atau OPD untuk bisa segera bayar pajak kendaraan. PJ Bupati nyayangi kendaraan yang nunggak pajak karena anggaran untuk bayar pajak lah disedioi. Kita disiplin lah, disiplin penggunaan anggaran, disiplin melaksanakan kewajiban. Tuh. Kendaraan kan kendaraan dinas, anggarannya sudah tersedia. Kenapa kita lalai kan? Harusnya seperti itu. Ribuan kendaraan yang nunggak pajak iko ditaksir nyampe 1,9 miliar rupiah. PJ Bupati minta semua OPD bisa segera bayar pajak karena anggaran pajak kendaraan dinas iko jadi pendapatan daerah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Rani, punya sana yang orang desa. Apa jadi kepala desa, perangkat desa dan lain sebagainya lah. Belum ngapa nak nyari. Pertanyaannya agak susah makanya. Saya nanya nih ada apa dah? Belum, apa tuh? Jadi tuh kita nak bagi tahu. Apa? Ternyata kita kok punya anggaran untuk desa. Aduh. Kira-kira kanti-kanti yang mungkin keluarganya kepala desa lah cair belum dana desa. Cuman ada tahapan-tahapannya itu kan. Tak langsung cair Tak langsung cair, ada yang nak diurus bekas-bekasnya dan lain sebagainya. Macam tu kan nih. Nah kan nih ada berita terkait tu di mana pihak kantor pelayanan pembendaharaan negara Sungai Penuh lah menyalurkan dana desa tahap 2 tahun 2024 bagi desa yang lah melengkapi bekas baik untuk Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Meski dana desa lah mulai disalurkan, namun masih terdapat sejumlah desa yang belum melakukan pencairan. Pemerintah pusat terus menggelontorkan anggaran setiap tahun bagi pemerintah desa yang ada di Indonesia melalui dana desa. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta menciptakan pembangunan yang merata di setiap bidang. Kepala Seksi Bank Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Sungai Penuh, Lucy Winanda Restu mengatakan, untuk dana desa tahap 2 di Kabupaten Kerinci tahun 2024 sudah disalurkan ke 256 desa dari total 283 desa yang ada dan menyisakan 27 desa yang belum melakukan pencairan. Sedangkan untuk Kota Sungai Penuh, penyaluran desa baru mencapai 5 desa dari total 65 desa.
Lucy Winanda Restu meminta kepada kepala desa untuk segera melengkapi berkas yang dibutuhkan agar penyaluran dana desa tidak terkendala. Di Kerinci sudah banyak progresnya, kebetulan sisa 27 desa lagi dari 283 desa yang belum salur tahap 2. Jadi untuk Kabupaten Kerinci, progres penyaluran dana desanya sudah cukup bagus. Lucy Winanda Restu juga menyampaikan, untuk penggunaan dana desa harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari ataupun praktek perbuatan yang dapat merugikan negara. Ilwan TV Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti, demikianlah berkabar Jambi Haiko. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kebersamaan kanti-kanti. Saya Yogi Apredianto. Dan saya Kekani Utari bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.